Nah, sebelum kita masuk pada materi NKRI, kita harus menyanyikan lagu Sahabat sampai Merauke. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, sekarang kita mengulas sebentar. Pada pertemuan kemarin itu kita sudah belajar mengenai makna NKRI ya. 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 Nah, coba sekarang diingat-ingat kembali NKRI itu bayangnya apa sih? Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau begitu saat ini kita itu hidup di negara mana? Indonesia. Apakah kita bisa hidup sendiri di negara Indonesia? Bisa. Dengan bantuan orang lain. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesatuan negara kita? Saling menghargai. Terus saling menjaga Nah, tujuan pembelajaran ini yang kemarin nomor 1 sampai 5 kan kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya mengenai makna NKRI. Nah, di tujuan pembelajaran hari ini nomor 6 sampai dengan nomor 10. Di situ tujuan pembelajarannya dengan melihat poin, kemudian mengorientasi masalah, kemudian nanti juga berdiskusi dengan kelompok, kemudian mempresentasikan hasil diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya agar kita itu bisa bertindak dan bersikap sebagai bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, makna NKRI yang kemarin kan sudah dibahas ya. Makna NKRI itu negara Republik Indonesia ialah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai macam adat dan budaya. NKRI itu terdiri dari pulau-pulau, kemudian kota, kecamatan, seperti itu. Nah, itu pembahasan singkat mengenai NKRI. Sekarang Ibu mau membahas tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. Nah, terdapat 3 faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. Mbak Desi, silakan dibaca. Terdapat 3 faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. Yang pertama Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Ya, betul. Baik, terima kasih Mbak Desi. Nah, ketiga faktor tersebut itu merupakan alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Kenapa? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, ada Sumpah Pemuda. Silakan dibaca Mas Rio. Sumpah Pemuda merupakan kebulatan tekad para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka rela meninggalkan identitas kesukuan ganti dengan identitas kebangsaan Indonesia dengan satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda diterapkan oleh para pemuda Indonesia. Betul, terima kasih Mas Rio. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan kebulatan tekad para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia itu merdeka tahun berapa? 1945. Nah, kemerdekaan ini itu diperjuangkan oleh para pemuda yang rela meninggalkan identitas kesukuannya diganti dengan identitas
Bila kembali menjadi masa lalu, Divi dan Tera yang sedikit bangsa Gadam adalah tanah air. Itulah sebabnya perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia bersifat daerah atau sumber dan dipatahkan. Hal itu juga yang terbelakangi di dalam konferensi yang muda pada tahun 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Lahir Budi Utomo pada 1908 mengakui lahirnya organisasi di daerah dan tanah air lainnya, yakni Java, Minahasa, Sumatera, Sulawesi, Batak, Betawi, dan beberapa provinsi lain. Sekarang itu mereka masih perlu menjaga tanah air dan melawan kolonialisme, sehingga mereka telah bernama 20 April dalam suku Bunang di Freight Street Glasgow. Kongres pertama tersebut berfokus mengajak masyarakat Indonesia untuk bekerja keras dalam melawan penjajah. Kemudian pada 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakanlah Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan kami Putra Putri Indonesia yang berbentuk pada ayat 1 tanah air Indonesia. Kami Putra Putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa. Kami Putra dan Putri Indonesia menuju bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hal ini mengaksesikan lahirnya Sumpah Pemuda. Kita sebagai generasi penerus bisa menangkap dan mengamalkan poin-poin tersebut. Tentunya berkreasi, berkolaborasi bersama antar sesama bangsa dengan ciri khas dan keahlian apa yang kita bisa lakukan masing-masing.
sebuah mainan, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun, masih banyak persatuan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun bisa terdapat kasus sistem. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek. Hal ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai pada segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan cita-cita, perbedaan level politik. Sudah saatnya kita juga menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu diusahakan pada orang lain. Karena perbedaan itu bisa menjadi satu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Merdeka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tak terjadi. Nah, itu tadi Merdeka Tunggal Ika. Tadi di video ada apa? Ada anak-anak yang nah itu saling mengejek dari suku satu sama lain, ada yang dari suku Batak dan dari suku Papua. Kalau kita bisa saling menghargai, pertengkaran ini tidak akan pernah terjadi. Makanya ada Merdeka Tunggal Ika, yaitu berarti berbeda tetapi tetap satu jua. Nah, tujuannya ini juga untuk apa ya, menjaga keutuhan NKRI, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian sekarang dibagi menjadi 5 kelompok. Pada kelompok 1, setiap kelompok ini materinya berbeda ya, dan nanti akan dipresentasikan. Nah, pembagiannya kelompok 1 arti penting keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kelompok 2, faktor-faktor apa saja yang dapat memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, contoh sikap dan perilaku yang menjaga lingkungan sekitar dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, apa saja contoh dan perilaku yang dapat merusak lingkungan sekitar serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelompok terakhir, apa saja sikap-sikap bangga sebagai bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 15 menit. Silakan ditulis di lembar kertas, dicoret setiap kelompok. Sudah paham dengan tugas kelompoknya? Baik, silakan dikerjakan, diberi waktu 15 menit dari sekarang. Baik, sudah. Sudah disimpan terlebih dahulu. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi, tapi Ibu mau nanti presentasinya gratis saja. Nah, sekarang mari kita mengerjakan LKPD. Tetapi sebelum mengerjakan LKPD, Ibu mempunyai SBD. Nah, SBD-nya yaitu tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Kalau tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk malam nggak usah tepuk karena kalau malam kan juga tidur. Baik, kita coba. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi. Sekarang lebih cepat ya. Tepuk pagi, tepuk malam. Lagi ya, sekarang Ibu nggak pakai tepuk lagi, tapi langsung pagi sama malam. Oke, pagi, siang, dan malam. Ya, pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi, siang, malam. Ya, sudah bagus. Nah, sekarang mengerjakan LKPD. Sebelum Ibu membagikan lembar kerja LKPD-nya,
Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang kesulitan silakan bertanya. Ini gimana Bu? Baik, yang mana? Itu ditulis contohnya tadi nilai-nilai dari setiap simbol. Contohnya tadi simbol bintang, tadi ada nilai apa?
Ye, betul semua. Nah, next ya, nanti ini kalian semuanya di akhir. Gambar di bawah ini ada masukkan dan nilai Pancasila silakan. Gambarnya bentar deh. Waktunya habis. Nah itu. Cepat jawab ya. Sinyal itu. Apa-apa kita next saja. Nah itu gambarnya. Apakah itu benar atau salah? Ye, betul semua jawabannya salah. Ye. Nanti kita lihat skornya di akhir saja. Contoh perilaku yang menunjukkan rasa bangga sebagai orang Indonesia antara lain. Ayo, seketika di kanan atau di kiri. Ye. Ayo lebih bagus lagi ya. Sementara di paling atas sudah siap. Contoh sikap menjaga keutuhan negara sebagai ibu kota negara adalah merasa sukunya paling unggul dari yang lain. Itu benar atau salah? Ye, betul. Nomor 8, kurang 2 soal lagi. Nah, tujuan negara Indonesia itu termuat di alinea yang berapa dalam undang-undang? 9. Siapa yang jawabnya siapa ini? Jawabannya adalah alinea yang keempat ya. Nomor 9, soal nomor 9. Dalam kehidupan bernegara hal yang paling tegas adalah norma hukum. Kalau salah ya. Soal terakhir penentuan dan persatuan ya. Contoh sikap saling menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah ya, waktunya habis. Kita next ya. Nah, ini juara 3-nya Dea. Juara Rio kan? Juara 1-nya seru. Nah, kita kembali lagi ke PPT-nya tadi. Nah, di garis